Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqad yadribu kulla uqdatin makanaha alaika laylun tawil farqud fa in istayqadha fa dzakarallaha in halat uqdah fa in tawadda'a in halat uqdah fa in shalla in halat uqdah kullaha fa asbahana syaitan tayyiban nafsi wa illa asbah khabithan nafsi kaslana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Under construction, Masya Allah. Mudah-mudahan niat baik semua jamaah, muhsinin, donatur, pengurus DKM dikabul, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juni 2026 saya tiba landing di Soekarno-Hatta setelah bertugas selama 40 hari kurang lebih. Sejak tanggal 22 April diinapkan di asrama embarkasi Bekasi, semalam 23 take off, kemudian 3 Juni landing lagi di Soekarno-Hatta. Semuanya berjalan dengan lancar. Semuanya berkat doa dari semua pihak, termasuk doa yang dipanjatkan oleh jamaah Masjid Jami Ar-Rahman. Jazakumullahu khairan. Sekiranya saya berdoa, mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir untuk doa terbaik, kira-kira mau diaminkan gak nih? Baik, izinkan saya mendoakan dan silakan diaminkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma balighna Makkatal Mukarramah wa balighna Madinatal Munawwarah wa balighna ziyarata qabrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana fi hajjina wa umratina wa jami'i a'malina. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu serta seluruh para santri Ma'had Ihyaus Shalihin tidak diwafatkan sebelum pergi berhaji. Berhaji bersama pasangan, bersama suami istri, bersama orang tua, bersama anak-anak tercinta. Amin ya robbal alamin. Kata jamaah di pojok, Ustaz, saya nggak punya bekalnya. Nggak apa-apa. Yang punya bekal itu Allah. Betul, Pak? Yang kaya siapa?
Allah. Minta kepada siapa? Allah. Jadi nggak usah khawatir, karena haji itu bukannya pelesiran, tapi panggilan. Panggilan siapa? Allah. Kalau Allah yang manggil, kira-kira berangkat nggak? Berangkat. Beberapa jamaah haji kloter 2 JKS yang kami sama-sama bimbing, kami sama-sama bina, kemarin itu hampir ada sekitar 25 jamaah. Mereka orang-orang yang secara ekonomi sulit untuk pergi berhaji. Ada yang sehari-harinya jualan nasi uduk, Pak. Jualan nasi apa? Nasi uduk. Coba kalau menurut hitungan matematik berapa puluh tahun akan berangkat itu. Jualan nasi uduk, tapi pergi berhaji bersama suami istri. Siapa yang manggil? Allah. Berangkat gak? Berangkat. Pak De Suparman, beliau dengan segala keterbatasannya tapi punya semangat yang luar biasa. Usianya hampir 65 tahun, jalannya juga sudah seperti keadaan begitu, tapi semangat yang luar biasa. Apa kegiatan sehari-harinya? Servis AC, Pak. Servis apa? AC. Berangkat nggak? Berangkat. Jadi nggak usah putus asa, nggak usah berkecil hati. Minta kepada siapa? Allah. Ya Allah, jangan wafatkan hamba dan keluarga sebelum pergi kemana? Ke tanah sucimu. Selesai urusannya. Sambil berusaha, ada tabungan, sehari 1 juta ditabung, sehari 1 juta ditabung. Berarti kalau sehari 1 juta berapa Pak Agus? 1 bulan berapa Pak Agus? 30 juta. Alhamdulillah. Ditabung sehari 1 juta Pak Salahuddin, betul? Jadi 30 hari 30 juta. Kata jamaah di pojok sad, meskipun jualan nasi uduk, tapi kalau banyak pelanggannya sehari dapat 1 juta. Betul nggak Pak? Iya. Masya Allah. Ya. Jadi oleh karena itu berbahagialah bapak-bapak yang sudah Allah panggil. Amin. Pengen lagi berangkat yang sudah pergi haji? Harus ada kepengen berangkat. Bapak Ibu, kita sempurnakan taklim kita dengan mengucapkan doa sebelum bertaklim. Silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemanfaatan terhadap ilmu yang Engkau ajarkan, dan berilah kami pengajaran ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kami, keluarga dan masyarakat, dan berikanlah tambahan ilmu untuk menyempurnakan ibadah terhadap-Mu. Amin ya Rabbal alamin. Hari ini Bapak Ibu, kita rehat dari taklim waris dulu. Ya, ada sedikit yang perlu kita sama-sama gali, dalami, pahami, wabil khusus terkait keutamaan sholat subuh. Meskipun mungkin sudah banyak disampaikan oleh para asatidzah. Saya akan membaca, namun sebelumnya izinkan untuk menulis dulu sebuah hadis yang tadi dibacakan di iftitah pembukaan. Ada spidolnya Pak Firman?
Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanggal berapa sekarang, Paris? 20 bulan Juni. Berarti gini ya, 2026. Bertepatan dengan tanggal berapa? 1448 Hijriahnya. Muharram kan? Tanggal berapa, Pak? Kemarin hari Rabu itu tanggal 1 versi NU, betul nggak? Pemerintahnya kan hari Selasa, Pak Salahuddin. Nah, kita mau ke mana nih? Kita anggap yang Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti berapa? 5 Muharram 1448 Hijriah. Saya akan tulis dengan tulisan yang cukup terlihat dari jamaah yang paling belakang sekalipun. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, Pak. Kelihatan kan? Ala Kofiyati Roksi Ahadikum Idza huwa nama salasa uqodin yadribu kulla uqdatin makanaha alaika lailun tawil parkud pa inis taikodo fadzakarallaha inhalat uqdatan fa in tawaddoa inhalat uqdah fa in shalla inhalat uqdah kullaha fa asbaha nasyiton tiban nafsi wa illa asbaha khobisan nafsi kaslana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Idza huwa nama salasa uqodin yadribu kulla uqdatin makanaha alaika lailun tawilun farkud fa in istaiqadha fadzakarallaha
in halat uqdatun fa in tawaddoa in halat uqdatun fa in shalla in halat uqdatun kulluha fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana. Ini kalau nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Sukahati, paham nggak Pak? Nggak ya, jadi kita harus terjemahkan nih. Baik, harus kita terjemahkan, kemudian kita ambil faedah. Minimal 10 keutamaan, keistimewaan, kehebringan orang yang bisa menjaga sholat subuh berjamaah. Ada berapa katanya? Minimal 10. Lebih dari itu kebanyakan. Yang pertama ini nih. Apa itu? Yang pertama, orang yang bisa menjaga sholat subuh berjamaah, kata Rasul, bukan kata saya, maka dia akan menjadi orang yang memiliki pribadi yang super hoki. Super apa? Hoki. Jiwanya sehat, badannya kuat. Jadi yang pertama apa katanya? Hoki, sehat, kuat. Yang bilang siapa? Rasulullah. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Yaqidu mengikat kuat. Apa artinya yaqidu Pak? Mengikat kuat. Siapa yang mengikat kuat? Asyaiton. Siapa? Setan. Setan mengikat dengan kuat. Ala qafiyati ra'si ahadikum, mengikat kuat tengkuk salah seorang di antara kalian. Berapa ikatan dengan kuat? Berikutnya salasa uqadin. Uqadin itu jamak taksir dari uqdah. Uqdah satu ikatan kuat. 2 uqdataini. Kalau 3 ikatan salasa uqad. Jadi setan mengikat kuat tengkuk salah seorang di antara kita, ya semuanya berarti. Berapa ikatan Pak? 3 ikatan. Idza huwa nama, jika dia tidur. Itulah dia setan, musuh umat manusia. Dari mulai dulu sampai kiamat telah ikrar dengan sangat dramatis, kata iblis, kata setan, aku akan goda semua anak cucu Adam dari depan, belakang, kiri, kanan, dan dari segala arah. Sampai kemudian mereka menggoda dengan cara mengikat kuat tengkuk kita semuanya. Berapa ikatan Bapak kalau tidur? Salasa uqadin, 3 ikatan. Bayangkan itu. Terasa nggak Pak diikat sama setan kalau tidur? Nanti kita akan tahu gimana caranya mengikatnya itu. Kan belum selesai hadis dibacakan.
baru sedikit. Ada proses mengikatnya. Apa kata beliau Rasulullah SAW? Yadribu kulla uqdatin makanaha alaika lailun tawil. Kata setan, di tempat ikatan yang sudah dikreasikan oleh setan itu, apa katanya? Alaika lailun tawil. Salahuddin, masih malam. Tidur lagi lah. Nanti dulu lah. Begitu kira-kira. Pak Firman, masih apa? Malam. Masih malam. Belum pagi. Tenang aja, jangan dulu apa? Jangan dulu. Kata setan, hei Pak Agus, nggak usah dulu terburu-buru. Qiyamul Lail. Baru juga jam berapa? 3. Nantilah ya, kalau jam 4 begitu. Begitu, Pak. Kata setan, Aris, Pak Aris. Mana Pak Aris? Masih malam. Baru juga jam 4, belum azan subuh. Kata siapa, Pak? Begitu kan? Ya. Yang udah azan subuh, apa kata setan? Belum koma. Itu setan. Mudah-mudahan kita dijaga dari godaan setan. Ini Rasul yang bilang begitu. Kondisi setan sampai betul-betul semangat dia menggoda anak cucu Adam. Masih dalam keadaan tidur memang sudah digoda. Ini Pak, hampir tiap malam kita setel Pak, alarmnya. Kadang jam 2:30, kadang jam 3. Kalau udah kecapean minimal jam berapa? 3:30. Bunyi dia, titit, bunyi kan? Baru jam 3 nih. Belum jam 4. Betul nggak Pak? Baru jam 4. Belum jam 4:30. Ternyata Pak, itu yang ngegoda itu setan. Kata setan, alaika lailun tawil, masih malam, nanti aja. Jangan terlalu getol-getol banget dah. Tema, jangan terlalu rajin, masih muda gitu kan ya. Belum tuh tua. Nanti tuh kalau udah kayak engkong-engkong tetanggamu sebelah, kalau kayak seperti nenek-nenek tetanggamu sebelah rumah, barulah nanti. Ente baru juga 55 tahun umur. Belum 75. Baru 60 tahun, belum 80. Kata siapa? Kata setan. Alaika lailun tawil. Malam masih panjang. Tenang aja, tenang. Masya Allah. Ya Allah Karim. Ya. Apa kemudian? Parkut. Tidur lagi lah. Malam masih terlalu dini, malam. Tidur lagi lah parkut. Ini biasanya Pak, kalau kita udah bangun, lihat handphone yang udah disetel sama kita, kemudian tiduran, kira-kira tidur beneran apa tidur? Dari pengalaman pribadi saya, biasanya tidur lagi. Pak Adi gimana? Sama begitu? Ngopi itu. Oh begitu. Jadi cara untuk menghilangkan ngantuk dengan cara, Masya Allah. Kopinya punya Pak Adi? Ada. Kopi dulu kalau Pak Adi mah. Ya. Biar kagak ngantuk lagi Pak Adi ya. Kata setan, tidur lagi farkut.
Bagaimana kalau tidak tidur lagi? Lihat hadisnya berikutnya. Ini menarik nih. Pak ini istaikodo. Kalau seseorang itu terbangun. Istaikodo itu ada alif sinta. Ada nggak? Pak Le. Ini menarik nih. Alif sinta. Asalnya aikodo. Jadi istaikodo. Kayak goparo istighfaro. Istighfar. Betul Pak? Artinya istighfar itu meminta ampunan. Istaikodo itu meminta dibangunkan oleh siapa? Allah. Bangun dia. Makanya boleh dianjurkan sebelum kita tidur minta dibangunkan sama siapa? Allah. Komunikasi aja dengan Allah. Pengen jam berapa? Allah akan bangunkan. Ya. Apalagi malam pengantin gak pernah bisa tidur. Itu bisa bangun terus. Melek-melekan. Pak ini istaikodo. Jadi artinya kalau dia berupaya, berikhtiar, proaktif, bahasa saya itu memaksakan diri untuk bangun. Itulah kira-kira. Karena jujur saja Pak, kalau nggak menjadi culture, nggak menjadi budaya, susah nggak bangun malam itu Pak. Ya bagi bapak-bapak yang sudah menjadi karakter mudah Pak. Tapi bukankah dulu ketika di awal-awal susah Pak? Susah Pak. Ini para santri aja nih, kalau nggak dibangunkan belum tentu bangun sama saya tadi. Aib, tercela, merupakan hal-hal yang kurang elok kalau santri bangun kesiangan. Betul nggak Pak? Ya kalau Bapak bangun jam 4, santri jam setengah 4, paling lambat harus sudah bangun. Jam 3 tuh, betul nggak tuh? Ya, tolong para santri jadi perhatian, dibimbing para asatidzah. Ya. Pak ini istaikodo. Jadi kalau dia berikhtiar, berupaya keras, sungguh-sungguh minta dibangunkan oleh Allah, kemudian dia bangun, fazakarallah. Apa yang dia lakukan, Pak? Berzikir kepada Allah. Maksudnya apa? Mengucapkan doa. Apa Pak doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa Pak. Kalau dipahami dan hakikat daripada makna doa itu tahu kita akan merinding Pak. Coba lihat. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Jadi hakikatnya pada saat tidur kita mati. Dipisah antara ruh dengan apa? Jasad. Allah yang menggenggam ruh-ruh itu. Kemudian ketika dia tersadar, bangun, dikembalikan lagi, maka dia yang harus dilakukan apa katanya? Fazakarallah. Dia ingat zikir pada Allah dan mengucapkan doa bangun tidur. Ujungnya Pak yang menarik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini pesan moralnya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kita akan dikumpulkan. Berarti kan harus ada bekal Pak. Kalau yang namanya mau kumpul-kumpul ada bekal nggak? Harus bawa bekal Pak. Bapak diundang reuni oleh teman-teman SMA. Pasti bawa bekal nggak dari rumah? Pasti. Ada transportnya. Bahkan biasanya suka ada tuh donasi. Betul nggak Pak? Ya, setiap peserta reuni minimal berinfak 100.000 misalnya untuk konsumsi dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan bekal namanya. Apalagi kita akan kembali kepada Allah. Bekal kita tentu amal-amal soleh. Tuh. Kalau dia bangun kemudian dia berzikir, berdoa, apa katanya? Inhalat uqdatun. Ikatan pertama terlepas. Ikatan pertama terlepas. Ada berapa ikatan semuanya? Berarti masih berapa tuh? Masih 2 Pak. Makanya
Kata para pakar kesehatan juga, kalau baru bangun tidur jangan langsung turun jalan apalagi ke toilet. Betul gak Pak? Ada proses dulu. Ini salah satunya. Jadi pakar-pakar itu memperhatikan hadis ini. Oh bagaimana? Ternyata ada proses-prosesnya. Dia berzikir dulu, berdoa dulu. Ya, makanya kan begitu Rasulullah juga. Pada saat bangun tidur tidak langsung jalan. Tidak apalagi ke toilet. Tapi dia berzikir dulu beliau. Kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah. Sambil mengembalikan proses supaya oksigen itu sempurna. Betul nggak Pak? Prosesnya. Ya. Konon salah satu penyebab daripada orang jatuh di mana Pak? Kamar mandi. Katanya salah satunya karena proses-prosesnya tidak diikuti Pak. Ada yang kaget langsung apa? Bangun, langsung jalan, langsung ke toilet. Gubrak. Ya. Tapi ada prosesnya karena boleh jadi oksigen itu belum sempurna ya mengalirnya karena dia masih kaget ya. Maka itu yang pertama. Jadi kalau dia bangun kemudian dia berdoa, maka terlepas ikatan yang pertama. Masih berapa sisa ikatan? 2. Fa'in tawaddo'a, proses berikutnya nih. Kalau dia berwudu nih, inhalat uqdah, terlepas ikatan yang kedua. Tadi kan berdoa, ikatan pertama terlepas. Karena boleh jadi habis berdoa, karena dilihat handphone masih terlalu malam, dia tidur lagi. Berarti ikatannya belum lepas sempurna. Baru 1 ikatan. Tapi kalau setelah dia prosesnya diikutin, berdoa juga sambil merenung, kemudian dia mulai berjalan untuk ngambil air apa Pak? Wudu. Nah, fa'in tawaddo'a. Kalau dia berwudu, inhalat uqdah. Ikatan kedua terlepas. Pertanyaannya, kenapa di hadis ini tidak diuraikan terkait masalah istinja? Nggak perlu ditanyakan. Karena otomatis umumnya manusia kalau baru bangun tidur apalagi di malam hari, ketika ke toilet yang dilakukan biasanya apa? Istinja dulu, betul nggak? BAK, kadang BAB. Jadi nggak perlu, itu tersirat saja. Ya, kok langsung wudhu begitu ya? Nggak istinja dulu, nggak perlu diuraikan secara detail. Karena itu tersirat. Biasanya kalau orang yang normal bangun tidur di malam hari, biasanya yang dilakukan sebelum wudhu, mesti biasanya apa? Buang air kecil, buang air besar, istinja, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, fa'in tawaddo'a, kalau dia berwudu, inhalat uqdah, ikatan berikutnya terlepas. Masih ada 1 ikatan kan? Bagaimana berikutnya? Fa'in sholat, kalau dia sampai melaksanakan sholat, inhalat uqdatun kulluha, maka seluruh ikatan terlepas. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah untuk malam ini, malam tadi kita telah menang dan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Karena salah satu buktinya Bapak, Ibu bisa hadir di masjid ini. Kan kalau belum bangun maka belum bisa hadir di sini. Tandanya Bapak menang, dimenangkan Allah karena bisa hadir di sini. Kan prosesnya tadi ini dulu. Betul nggak Pak? Adapun hadis yang kita bacakan boleh jadi ada yang pernah mendengarnya, membacanya, atau baru hari ini kita membacanya. Oh ternyata baru sadar kita. Kalau selama ini kadang-kadang kita belum istiqomah. Kalau lagi rajin-rajin, kalau lagi males, males. Nah begitu mendengar hadis ini, diharapkan begitu kita saat malesnya semangat lagi. Ternyata kita berperang dengan setan yang mengikat kita. Kan begitu Pak. Apa kemudian? Nasyiton thayyiban nafsi. Kata Rasul nih,
kalau orang sudah melakukan proses-proses yang tadi disebutkan, bangun tidur, segera berzikir, ngucapin doa bangun tidur. Kemudian setelah selesai, cukup waktu untuk reda sebelum dia ke toilet. Kemudian ia lakukan berwudu, sebelumnya istinja, maka ikatan kedua lepas. Dan kalau dia menyempurnakan dengan sholat, menegakkan sholat, menegakkan ibadah, maka semua ikatan terlepas, maka telah dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Ujungnya lihat, fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Maka di pagi harinya dia disebut orang yang fresh, yang segar, yang kuat, yang hoki. Thayyiban nafsi akan ada di pihak yang selalu Allah berikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Coba lihat, kalau nggak percaya, wajah-wajah Bapak ya tampak 20 tahun lebih muda dari usia sesungguhnya. Karena apa? Karena ini, Pak. Coba wajah-wajah di luar sana yang nggak pernah ke masjid, yang nggak pernah bangun malam, yang nggak pernah tersentuh air wudhu, yang nggak pernah mau bertobat kepada siapa? Allah. Yang nggak pernah mau sholat berjamaah, yang nggak pernah ikut pengajian, ya kan? Nah, makanya kita bersyukur. Fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Allah jadikan orang itu pagi harinya menjadi cekatan, fresh, bahkan thayyiban nafsi. Insya Allah, Allah akan luaskan hatinya. Allah akan murahkan rezekinya. Kalau kata orang tua kami di kampung itu, bangun pagi, ente rezekinya dipatok ayam. Tuh begitu. Artinya duluan ayam bangunnya daripada kita. Kita yang harus lebih dulu. Ayam bangun, Masya Allah. Kadang-kadang kalau di kampung itu ada suara kokok ayam, Pak. Betul nggak, Pak? Jam 2, jam 3 udah kongkorongok begitu kan. Ngebangunkan itu teh. Kata ayam teh, bangun. Jangan tidur mulu. Bangun. Cuma yang kedengaran nama kita keruyuknya itu, Pak. Tapi itulah hikmah yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Semua makhluk Allah, baik yang itu padat maupun yang cair, baik yang Allah kasih nyawa maupun yang tidak, semuanya bertasbih kepada siapa? Allah. Bukankah Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, tusabbihu lahus samawati wal ar wa man fihinna. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada siapa? Allah. Jadi bertasbihnya ayam jantan itu dengan cara kukuruyuk itu bertasbih dia. Andai itu ayam jantan kukuruyuknya tapi terdengar oleh kita dengan ucapan misalnya bangun, kira-kira gimana? Saya kira kita akan pergi kabur dari rumah yang kita tinggali. Betul nggak, Pak? Para pengantin nggak bakal bisa tidur nyenyak karena tergoda oleh suara ayam jantan, ya. Cecak suaranya begitu. Kambing, be itu bertasbih dia, ya. Andai dia bersuara, teh bangun teh, kata siapa? Kata kambing, Masya Allah, udah kaget dia. Ya, makanya thayyiban nafsi. Mudah-mudahan Allah wujudkan thayyiban nafsi ini. Jadi thayyiban nafsi itu artinya jiwa yang lapang, rezeki yang murah, badan yang sehat, akhlak yang mulia, baik sama semua orang. Itu thayyiban nafsi, yang full smile, senyum terus. Ya, apalagi ketemu dengan sahabat-sahabat yang selalu meramaikan masjid, ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, senyum dia. Ya, kita, Pak, ya terus dibangun itu, ya, saling mukafaah, saling mukafalah, saling adanya
kita mengikat di antara kita. Bagaimana kalau nggak bangun? Wa illa. Ini. Kalau nggak bangun, wa illa asbaha khobithan nafsi, maka dia akan menjadi jiwanya rupek, sempit dadanya, boleh jadi rezekinya juga seret, ya, pergaulannya juga nggak bagus, bahkan boleh jadi mukanya ditekuk tuh, khobithan nafsi, kaslana. Nah ini kaslana. Tahu kaslana artinya? Pemalas, Pak. Ada tambahan alif dan nun. Asalnya kasula. Kasala boleh. Kasala tambah alif nun jadi kaslana. Artinya superlatif. Selalu malas, gitulah kaslana. Ya. Kaslana itu orang yang menjadi pemalas. Berarti emang udah menjadi karakter sehari-hari. Orangnya malas. Itu maksudnya kaslana. Kita ingin ini, Pak. Tidak ingin. Satu hari dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan begini, Pak. Di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini datang dari Ibnu Mas'ud. Beliau meriwayatkan, disebutkan di sisi Nabi, kata Ibnu Mas'ud, seseorang lelaki yang tertidur pulas sampai kesiangan. Tertidur pulas sampai kesiangan. Rasul cuma komentar begini. Nah, ini komentar Rasul begini doang nih. Zaka rojulun balas syaiton syaitonu fi udhunaihi Aqala fi udhunih. Aqala fi udhunih. Bukhari Muslim riwayat di sini. Jadi Abdullah bin Mas'ud suatu hari beliau mengisahkan, pada saat kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba diceritakan oleh sahabat lain, ya Rasul, si Fulan itu kesiangan mulu orangnya. Bagaimana itu? Apa kata Rasul? Zaka rojulun balas syaiton fi udunai. Artinya tahu? Terjemahkan enggak? Kata Rasul, itu lelaki yang dikencingin setan di kedua kupingnya. Dalam riwayat lain, fi udunihi, di kupingnya. Jadi sekarang tahu nih. Alhamdulillah pagi ini, hari ini kita enggak dikencingin setan. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan secara lahiriahnya kalau orang kesiangan, satu, secara psikologi kejiwaannya kurang bagus, betul nggak Pak? Biasanya temperamental, biasanya. Walaupun nggak mesti seperti itu, tapi biasanya. Yang kedua, ada sesuatu yang nggak bagus di dalam jiwa dan pikirannya. Karena Rasul yang bilang, apa kata Rasul? Khobisan nafsi. Ya Rasul yang bilang. Orang yang selalu kesiangan itu begitu. Yang ketiga, etos kerjanya nggak secekatan orang yang bangun malam.
Makanya Allah pilih kita bangun malam, mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semuanya. Itu salah satu dari keutamaan sholat subuh berjamaah. Apa yang pertama, Pak? Orang yang selalu sholat subuh berjamaah, Allah akan berikan kesehatan jiwa dan raga. Kira-kira kesimpulan begitulah kira-kira. Ini hadisnya panjang dan nanti bisa dipotokkan. Yang kedua, Pak, orang yang sholat subuh dan bisa menjaga sholat subuh berjamaah itu ditanggung dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini luar biasa ini hadis ini. Jangan main-main Pak dengan hadis ini, Pak. Sahabat Jundub bin Abdullah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Rasul kita pernah bersabda, "Man shalla salata subhi fahuwa fi zimmatillah, fala yatlubannakumullahu min zimmati bisyai'in. Fa innahu man yatlubuhu min zimmati bisyai'in yudrikhu summa yukabbihu ala wajhihi binari jahannam." Siapa yang bisa menjaga sholat subuh apalagi secara berjamaah, maka ada pada tanggungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan coba-coba mengganggu mereka, kata Rasul. Ya, makanya para sahabat, para tabi'in, karena kuatnya mereka menghidupkan malam dan sholat subuh berjamaah, termasuk dipimpin baginda siapa Rasulullah SAW, 1 bulan saja belum muncul tentaranya, sudah menjadikan ketakutan di kalangan musuh-musuh Islam. Betul, Pak? Ngedenger sosok Khalid bin Walid saja, Panglima Bizantium, sudah ketakutan dia. Makanya itulah kehebatan mereka. Gara-gara salah satunya selalu menghidupkan sholat subuh berjamaah. Ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dikisahkan, bahkan ini kisah nyata. Salah satunya terjadi di kota Riyadh. Kalau nggak salah ibu kota Saudi Arabia ya, Riyadh ya. Betul, Pak? Seseorang yang selalu menghidupkan sholat subuh berjamaah sedang berjalan. Kemudian saat dia menyeberang, dihantam oleh kendaraan yang berkecepatan tinggi. Secara lahiriah dia mestinya wafat. Tapi apa yang terjadi? Karena kagetnya itu supir, dia segera menghentikan kendaraannya, takut ada apa-apa dengan yang ditabraknya. Begitu dihampirinya, bangun kembali, cuma sedikit lecet saja. Tuh, Pak. Salah satu keutamaan sholat subuh berjamaah. Siapa yang lindungi, Pak? Allah. Tapi saya sarankan bapak-bapak, meskipun bapak sholat subuh berjamaah di sini barusan, jangan coba-coba nyebrang jalan sengaja ngegedor kemana? Ke bis ataupun truk yang sedang kencang. Saya tidak jamin, Pak. Saya tidak jamin. Jangan coba-coba. Ya, itulah salah satu keistimewaan sholat subuh berjamaah. Allah berikan jaminan dan perlindungan. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, Pak. Yang keberapa sekarang? Selamat dari neraka. Waduh. Coba acungkan tangan yang ingin selamat dari neraka. Saya 2 ngacungnya, Pak. Enggak 1, saya 2 ngacungnya. Tinggi lagi ngacungnya. Hadis dari Ammarah bin Ruwaibah, aku telah mendengar Rasulullah bersabda,
lan yalijan naro ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha yakni al-fajr wal asra rawahu Muslim. Lan itu harfu nasbin wa nabyin fil hal wal istiqbal. Lan seperti walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi amilatahum. Mulai dulu sekarang sampai kiamat Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho rela kepada kalian semuanya sampai kalian mengikuti milah mereka. Itulah namanya tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang selalu menjaga sholat subuh berjamaah, termasuk sholat asarnya nanti. Mudah-mudahan karena kita bisa menjaga sholat subuh berjamaah, Allah jauhkan dari api neraka. Gak usah kita bicara tentang api neraka, bagaimana dalamnya, bagaimana mengkhawatirkannya, bagaimana menakutkannya. Masya Allah. Itu Pak, api neraka yang suka dipakai memasak, termasuk sebagian kaum muslimin yang suka dipakai untuk menghidupkan apa Pak? Rokok. Itu cuma 1/70 dari panasnya api neraka. Cuma seperberapa? 70. Jadi api neraka 70 kali lebih panas daripada api dunia. Jadi jangan coba-coba melecehkan, mendiskreditkan, meremehkan. Nggak apa-apa dah masuk neraka, nanti biar ketemu misalkan sama si Fulan. Nauzubillahi min dzalik. Jangan pernah Pak meremehkan tentang neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, untuk menarik neraka jahanam saja dibutuhkan 4,9 miliar malaikat Pak. Karena kata Rasul, yu'ta bi jahannama yaumal qiyamah. Didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat, walaha sab'u mi'ati alfi zimamin. Itu neraka jahanam punya 70.000 tali kekang. Berapa? 70.000 tali kekang. Untuk nariknya itu Pak. Walikulli zimamin, dan setiap tali kekang itu dapat bergeser oleh 70.000 malaikat. Coba 70.000 malaikat dikali 70.000 tali kekang. Berapa isinya? 4,9 miliar kurang lebih untuk bisa menarik neraka jahanam. Saking apanya Pak? Besarnya. Saking besar lebarnya. Apakah dalam? Dalam sekali Pak. Satu hari Rasulullah sedang bercengkrama dengan para sahabat. Tiba-tiba terdengar wajabah. Apa wajabah itu? Dentuman keras. Cum, begitu kira-kira. Rasul bertanya kepada para sahabat, ma huwa, suara apa yang barusan terdengar oleh antum, suara dentum keras itu? Apa kata para sahabat? Allah wa rasulu alam. Allah dan Rasul yang tahu. Apa kata Rasul? Iya hajarun rumia mundu ya sab'i apa sab'ina, itu suara batu yang telah dijatuhkan, dilemparkan 70 tahun lalu, dilemparkan baru sampai ke dasarnya barusan. Ke dasar api apa? Neraka jahanam. Saking apanya Pak? Dalamnya. Gedenya udah segede apa tahu? Dalamnya udah sedalam luar biasa. Untuk sampai ke dasar neraka jahanam butuh waktu 70 tahun. Ngelayangnya, saking dalamnya, belum gelapnya, belum mengerikannya, tidak ada suara-suara yang menyenangkan, yang ada cuma jeritan-jeritan kesakitan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka jahanam. Makanya doanya kita kan pakai sapu apa? Sapu injuk, sapu jagat. Robbana atina
hasanah wa fil akhirati, itu kan diksi terakhirnya itu Pak, wakina, itu kan luar biasa. Kita ingin dijauhkan dari api neraka. Ya, makanya kita mintakan kepada Allah, siapapun yang pernah ngomong nggak apa-apa gitu ya di neraka walaupun cuma sekian, mudah-mudahan biar Allah kasih hidayah taufik, biar bertobat kepada Allah, karena boleh jadi itu doa yang diaminkan malaikat. Betul Pak? Nauzubillahi min dzalik. Kita mah boro-boro, jangankan cuma 1 jam, 1 detik pun mudah-mudahan kita jangan sampai menyentuh api neraka. Karena 1 hari di akhirat itu minimal 1000 tahun di dunia. Coba bayangkan, 1 hari di mana? Di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 1 kira-kira kan begitu. 1 detik akhirat, berapa hari dunia? Ya. Ini jangan pernah berpikir. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari api neraka. Terakhir, nah ini, yang keberapa terakhir? Ayo. Pertama, Allah sehatkan jiwa dan raga. Yang kedua, Allah jamin, Allah berikan perlindungan, ya kan? Apa yang Allah berikan perlindungan? Ini ada tambahan penjelasan. Allah lindungi keimanan kita, amin. Allah lindungi akhir kehidupan kita, dan Allah lindungi, ya, yang ketiga boleh jadi jiwa raga kita atau kesehatan badan kita. Apa maksudnya Allah lindungi keimanan kita? Kalau kita sering berjamaah sholat subuh, mudah-mudahan itu menjadi asbab istiqomah di dalam iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah lindungi, Allah jaga, yaitu akhir kehidupan kita. Karena ini kita harus waspada. Makanya berdoa kita, Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Dan betul kata Rasul, secara umum manusia itu akan berakhir kehidupannya sesuai dengan kebiasaannya. Saya ulang, seseorang akan mati sesuai biasanya kebiasaannya. Jadi kalau orang biasa bersedekah, insya Allah wafatnya dalam keadaan bersedekah. Kalau orang biasanya rajin sholat berjamaah, umumnya meninggalnya pada saat sholat Pernah Pak, Bapak lihat di video misalkan dikirim oleh sahabat, ada orang yang begitu sujud nggak bangun-bangun, berarti apa itu? Wafat kan? Ternyata memang rajin sholat berjamaah. Ini saya masih ada, belum saya hapus, dikirim. Ada grup majelis ilmu mengirim, udah bersering-sering dihapus, kirim lagi. Lagi begini, pegang mikrofon, tiba-tiba mati. Karena memang biasanya emang dia jadi tukang nyanyi. Ada yang nyawer, keluarin duit ratusan ribu, jutaan, lagi nyawer, tiba-tiba emang kerjaannya tukang nyawer. Betul Pak? Ini serem ini. Di video saya belum dihapus Pak. Lagi gocek bola, tiba-tiba pelentang, mati. Karena memang tukang main bola. Betul Pak Rudi? Ini fakta Pak. Masa bohong video ini? Ya kan? Ada yang lagi ceramah, kebiasaannya memang suka ceramah sampai meninggalnya. Imam, ada yang jadi imam begitu? Mati ada yang jadi imam wafat, ada? Ada, karena memang kebiasaannya jadi imam. Baca Quran ada yang wafat? Ada. Yang geli dan lucu,
tarik menarik sama gurame. Iya, tarik menarik sama gurame. Akhirnya matinya ketarik sama gurame. Ternyata memang tukang tarik-tarikan selama hidupnya. Akhirnya matinya ditarik gurame. Kalau dia nggak bisa berenang, kemudian balongnya dalam, nyungsep, ya bisa mati. Ya Allah Karim, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan ibadah, dalam keadaan husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan. Karena kita mah mudah-mudahan menjadi istiqomah, sholat berjamaahnya, ngajinya. Tiba-tiba bangun. Nggak bangun-bangun Pak Solahuddin. Biasanya tuh yang banyak yang nggak bangun tuh kapan tuh? Lagi khutbah Jumat, betul nggak Pak? Khotibnya lagi khutbah, cuma khutbahnya terlalu lama, udah gitu kurang menarik lagi, ya monoton. Akhirnya kita jadi apa? Ngantuk Pak, ketiduran sampai husu. Dari 40 jamaah cuma 3 orang yang masih terjaga, 37-nya tidur. Coba bayangkan itu. Saking apanya? Untungnya pas dibangunin masih bangun. Jadi 10 keistimewaan sholat subuh berjamaah. Yang pertama, Allah akan sehatkan jiwa dan raga. Yang kedua, Allah akan berikan penjagaan dan perlindungan. Yang ketiga, Allah akan jauhkan api neraka. Pak Rudi, masih ada waktu enggak? Masih ada waktu? Hah? Oh, udah habis. Ngomong apa dari tadi kalau udah habis? Pantesan ini. Dari tadi lengok mulu ke jam, ngomong udah waktunya habis gitu. Baru 3 ya. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehingga kita bisa lanjutkan ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan semuanya baik yang hadir maupun yang mendengar tidak Allah wafatkan sebelum pergi berhaji ke tanah suci. Demikian doa yang terbaik di pagi hari yang cerah ini. Maka kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.